Oke, hello. Bertemu lagi ya dengan saya Brutal Gaming. Oke, di video kali ini saya bukan melakukan review game ya, tapi di sini saya tetap masih melakukan materi kuliah ya, kuliah saya ya di sini ya, guys. Oke, tengok video kali ini. Sebelum lihat ya, jangan lupa share, like, and comment, subscribe juga. Jangan lupa ya, karena subscribe dari kalian itu adalah semangat buat saya untuk bisa melanjutkan membuat video, entah itu video apapun, entah itu tentang materi kuliah saya ataupun tentang game. Nanti suatu saat saya akan record game lah. Oke, lihat video kali ini ya guys, jangan ketinggalan. Oke, cek. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Najib. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan tugas saya, yaitu AIK, yang bermateri tentang tahayul, khufarat, dan bid'ah. Yang pertama yaitu tahayul ya. Tahayul itu adalah salah satu angan-angan. Nah, berasal dari bahasa Arab ya, yang berarti itu angan-angan. Tahayul itu artinya angan-angan, berhayal, terus membayangkan. Nah, itu suatu tahayul. Tahayul itu mengkaitkan dengan kejadian-kejadian aneh yang berbau-bau mistis lah. Nah, itu meyakini adanya hal-hal seperti itu, ataupun meyakini hal-hal yang tidak sepantasnya akan terjadi. Contohnya itu seperti kita sedang apa gitu kan, main gitu, itu kita lagi duduk, kejatuhan cicak itu akan membuat malapetaka kita. Nah, itu adalah suatu tahayul, ataupun terkena tai cicak. Ya, itu kejatuhan tai cicak. Itu juga bisa membuat kita tahayul. Terus adanya burung gagak yang terbang mengelilingi makam. Nah, itu bisa ada pertanda orang meninggal. Bahkan terus ada lagi tentang uh, kupu-kupu ya, itu masuk rumah, itu bisa membawakan rezeki, ataupun suara burung itu bisa mempertandakan adanya tamu. Nah, di situ itu kan dalam hadis itu tidak ada sangkut pautnya hewan dengan kejadian ya. Belum ada hadisnya juga, ataupun di Al-Qur'an itu belum terlihat ya suatu hewan tentang kejadian, itu kan belum ada ya, ada lama. Maka dari itu kita itu tidak boleh mempercayai hal-hal seperti itu. Kita cukup tahu dan percaya bahwa makhluk gaib itu ada ya, tapi kita tidak boleh percaya adanya hal seperti itu. Kalau kurang paham, nanti bisa saya jelaskan, ataupun nanti ada pertanyaan bisa saya jawab insya Allah kalau saya bisa ya. Nah, yang kedua di sini yaitu tentang farad. Farad itu adalah seperti tahayul ya, tapi dia itu mm, lebih tepatnya itu gimana ya? Bisa merusak akidah kita ya. Bisa merusak akidah kita, menganggap suatu yang memiliki kekuatan, maksudnya itu seperti batu ataupun keris, benda pusaka, ataupun yang lain lah, kalung, cincin, ataupun yang lain, yang bertempatan atau yang bilang ya pengambilan itu dari tempat-tempat yang sangat mistis. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hal atau jiwa keburukan kita itu muncul, yang tadinya jiwa buruk kita itu terpendam ataupun tidak aktif ya, kita mencoba mengaktifkan hal ataupun jiwa yang baik,
Nah, jika kita percaya dengan hal seperti itu, maka akan timbullah hal buruk yang ada dalam diri kita. Menganggap sesuatu yang memiliki kekuatan itu tidak boleh, karena yang memiliki kekuatan ataupun yang bisa melakukan suatu segala hal dengan menyebutkan kun fayakun itu hanyalah Allah, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tinggi. Kufarat itu lebih dekat kepada syirik ya, karena mempercayai yang memiliki kekuatan itu eh, kekuatan yang tinggi itu hanyalah Dia, bukan Allah. Padahal di sini sudah dijelaskan tidak ada yang melebihi atau menandingi kekuasaan ataupun kekuatan dari Allah. Nah, sehingga sangat berbahaya dalam akidah seseorang ya, jika kita itu mempunyai sifat kufarat ya. Bisa disebut sebagai sesuatu yang tidak boleh kita yakini juga kan. Karena kufarat itu menyeleweng dari agama atau menyeleweng dari agama kita, terus tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu dapat menyebabkan kita untuk mengantri ya, ibarat mengantri ke pintu neraka bukan ke pintu surga. Atau kan itu juga meyakini selain Allah yang menciptakan kita, yang jelas-jelas loh sudah ada di Al-Quran itu yang menciptakan kita. Nah, kita harus hindari itu sifat tahayul dan farot itu ya. Nah, terus ada lagi tuh yaitu bid'ah ya. Bid'ah itu pada dasarnya itu suatu hal yang baru. Bid'ah itu merupakan amalan yang baru dalam ibadah yang belum pernah kita lakukan, ataupun yang belum pernah ada ajarannya dalam masa-masa Rasulullah. Nah, tapi itu kita ajarkan sekarang, ataupun kita praktekkan sekarang, ataupun itu kita lakukan sekarang. Nah, padahal dalam ajaran Nabi itu tidak ada. Kan umat Islam ataupun umat manusia itu kita itu bukan membuat aliran sendiri ataupun membuat hal-hal yang baru dengan sendirinya. Kita itu harus melanjutkan jalur ataupun melanjutkan alur yang telah dilakukan Nabi Muhammad, supaya kita itu bisa mengikuti alurnya Nabi Muhammad menuju surganya Allah. Nah, di sini juga ada hadis yang menjelaskan ya tentang barang siapa hadis tentang ini bid'ah ya, yang dijelaskan oleh yang diterjemahkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Barang siapa yang mengadakan hal baru dalam urusan agama padahal bukan dari bagiannya, maka ia tertolak. Nah, maksudnya itu kita itu tidak boleh mengada-adakan atau melebih-lebihkan itu loh yang tadinya tidak ada di dalam ajaran Nabi dan Rasul ataupun perintah Allah yang telah diturunkan kepada Nabi, tapi kita itu mengada-ada. Maksudnya itu seperti apa yuk? Yang tadinya kan ketika malam tahun baru kan kita itu tidak ada apa yuk? Tidak ada acara seperti perayaan ataupun apa gitu kan. Nah, di situ kita itu sudah memasuki bid'ah ya, melebih-lebihkan. Padahal di situ itu tidak ada, dalam Al-Quran itu tidak ada ya melebih-lebihkan atau mengikuti acara seperti itu kan tidak ada. Nah, makanya di sini kita itu harus menghindari berbagai hal ya, seperti tahayul, mempercayai hal-hal aneh, terus kufarat yang mempercayai kalau kekuatan ataupun tubuh kita sehat itu dari sebangsa-sebangsa makhluk-makhluk seperti itu, ataupun bid'ah yang melebih-lebihkan padahal itu tidak ada dalam ajaran Nabi. Nah, itu kita itu harus menghindari tiga itu, karena jika kita mendekati itu maka itu akan berpengaruh buruk kepada kita dan akan menjadikan murkanya Allah ya. Terus kita itu harus meninggalkan ketiga itu. Mungkin masih banyak lagi lah apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus kita jalankan ya. Di sini kita sama-sama belajar. Jika ada kurangnya mohon tolonglah komen ya, ataupun beri saran kepada saya supaya saya bisa memperbaiki apa kekurangannya, karena motivasi ataupun saran dari kalian itu adalah suatu semangat dari saya
untuk saya bisa menjadi lebih baik, bukan saya saja ataupun bisa untuk kalian juga. Kita kan saling sharing ya. Nah, di sini mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salah dari ucapan kata saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.